Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas struktur satu kami. Sebelum kami presentasikan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok ini terlebih dahulu. Yang pertama ada Puja Nanda Utama dengan nilai 07. Ada saya sendiri, Katrina Nandani dengan nilai 14. Ada Muhammad Zamroni dengan nilai 18. Ada Gede Wahyu Putra dengan NIM 023, dan ada Agung Firmansyah dengan NIM 020. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan membahas di mana lokasi site yang kami pilih, bagaimana program site yang kami buat, program ruang, konsep perancangan, prinsip struktur, dan gambar rancangan yang telah kami buat. Yang pertama, lokasi site yang kami pilih yaitu di Jalan Montaigne Selatan Utara 1, Denpasar Utara, Bali, dengan luas lahan 126 meter persegi dan KDB 34,56%. Ini merupakan program site yang kami buat di mana bangunan menghadap ke sisi utara dengan arah matahari di bulan Juni hampir di atas dari bangunan, dan di bulan Desember itu berada di agak utara, dan arah angin datang itu berasal dari timur. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang dari Utama. Waktu dan tempat disilakan. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang program ruang. Yang pertama itu ada ruang tamu pada bangunan kita yang membutuhkan sekitar 8,44 meter persegi untuk kebutuhan ruangnya. Selanjutnya ada toilet, yaitu membutuhkan 2 meter persegi untuk kebutuhan ruangannya. Selanjutnya kamar tidur utama, kebutuhan ruangannya membutuhkan 8,01 meter persegi. Dan yang selanjutnya ada kamar tidur anak, 8,01 meter persegi juga. Dan selanjutnya ada dapur yang membutuhkan kebutuhan ruangan 4,02 meter persegi. Next. Di sini ada luasan-luasan ruang pada bangunan yang kami buat. Yang pertama ada kamar tidur utama dengan luasan ruang 10,5 meter persegi, dan selanjutnya ada dapur dan ruang makan dengan luas 8,3 meter persegi. Selanjutnya ada ruang tamu dan ruang keluarga yang luasnya 9,5 meter persegi. Selanjutnya ada kamar tidur anak yaitu 9 meter persegi. Dan selanjutnya ada kamar mandi 2,25 meter persegi. Total dari seluruh luas ruang yang ada itu mendapat angka 39,55 meter persegi, dan ditambah dengan teras depan yang dengan berukuran 2 meter persegi dan teras belakang 2 meter persegi. Jadi total luas bangunan yang kami buat itu 43,55 meter persegi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya, Muhammad Zamroni. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Yang pertama ada konsep perancangan. Konsep perancangan kita konsepnya dari kubus dan segitiga, dan hasilnya bisa membentuk rumah seperti ini. Konsep perancangan. Konsep bangunan ini berasal dari bentuk diamond yang memiliki sudut dan sisi yang tegas. Konsep tersebut diterapkan pada fasad bangunan ini.
Kemudian tema bangunan ini adalah futuristik dengan menampilkan garis-garis dan bentuk yang tegas dan tajam. Dapat dilihat dari fasad bangunan dan penggunaan atap pelana yang digunakan bangunan rumah tinggal ini. Bangunan ini didominasi oleh warna abu dan putih. Warna putih didapatkan dengan finishing cat polis, dan warna abu gelap menggunakan finishing cat eksterior, dan abu muda menggunakan material semen polis. Pada bangunan ini terdapat banyak bukaan jendela sebagai perantara pertukaran cahaya dan udara di dalam rumah. Prinsip struktur. Yang pertama ada kekuatan. Kekuatan struktur pada bangunan ini dimulai dari menggunakan struktur fondasi batu kali slope beton ukuran 15/20, kolom beton praktis, ring balok, beton ukuran 15/20, dan menggunakan atap tanah dengan menggunakan rangka kayu. Dengan itu, kekuatan yang dihasilkan dapat maksimal. Yang kedua ada keseimbangan. Keseimbangan struktur pada bangunan ini, rumah tinggal ini ditopang oleh kolom praktis yang dimana sebagai penopang dari superstruktur yaitu atap lana dan ring balok di atasnya. Kemudian beban itu diteruskan ke substruktur yaitu sloof dan fondasi batu kali. Yang ketiga ada estetika visual. Estetika struktur yang dihasilkan dari bangunan rumah tinggal ini terletak dari superstruktur yaitu rangka kayu atap lana yang terekspos dengan memperlihatkan lambe sharing sebagai penutup di antara usut dan rek. Yang keempat ada kestabilan. Kestabilan struktur pada bangunan ini dibentuk untuk tahan di lingkungan tropis yang dominan dengan hujan dan panas. Oleh karena itu, menggunakan atap tanah supaya air hujan mudah jatuh dan hawa di dalam bangunan tidak panas ketika musim panas. Yang kelima, ada alur penerimaan beban. Penyaluran struktur ini dimulai pada beban rangka atapnya yang disalurkan ke ring balok, kemudian ke kolom. Setelah itu, semua beban tersebut disalurkan lagi ke sloof dan menuju fondasi batu kali sebelum disalurkan ke tanah dasar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari yang sebelumnya. Di sini ada konsep struktur di mana dapat dilihat ada upper struktur yaitu rangka atap kayu pelana. Kemudian ada superstruktur dimulai dari kolom berukuran 15x15, ring balok dengan ukuran 15/20. Kemudian ada substruktur yang dimulai dari fondasi batu kali dan slope 15/20. Ini adalah gambar rancangannya. Yang pertama ada layout plan, dapat dilihat ini layout plan dari denah bangunan kami. Next. Ini ada side plan-nya memperlihatkan bentuk dari atap pelananya. Next. Ini ada denah detail ruang-ruangnya. Next. Berikut ini adalah potongan AA dari bangunannya. Dapat dilihat dari bentuk atap pelananya yang terpotong. Next. Ini adalah potongan BB-nya. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Oke, di sini ada gambar detail prinsip, yaitu terlihat dari gambar dari fondasi sampai ke struktur atap dari bangunan yang kami desain, yaitu dari fondasi batu kali, dinding bata, plat topian, ring balok, papan gording, lambe sharing, usuk, balok, dan balok tembok. Oke, lanjut, ini ada gambar denah sloof sesuai dengan rencana denah. Lalu ada denah kolom, seperti gambar terlihat titik-titik kolomnya. Lalu ada denah fondasi. Selanjutnya ada denah ring balok. Selanjutnya ada detail penulangan, yaitu ada detail kolom, sloof, ring balok, dan ring balok 2. Lalu ada detail fondasi, yaitu fondasi batu kali, beserta dengan elemen-elemennya. Lalu ada fondasi yang kedua. Lalu ada detail atap, yaitu detail atap A, B, dan C. Lalu ada detail atap, yang kedua ada detail atap D. Oke, berikut gambar dari detail atap A dan detail atap B.
Dan ini digambar dari detail atap C dan detail D. Oke, selanjutnya ada visualisasi maket. Berikut adalah gambar foto dari maket yang telah kami buat. Maket kami buat dari substruktur, yaitu dari fondasi batu kali, substruktur 2 dari slope 15/20, lalu ada superstruktur dengan kolom ukuran 15-15, dan ada superstruktur touring balok, dan upper strukturnya terdapat rangka atap kayu. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan. Akhir kata saya tutup dengan terima kasih dan para santi. Om Santi 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 Om.